Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, tiada pilih kasih. Semua Allah kasih. Yang maksiat juga Allah kasih. Usaha tidak usaha tetap saja Allah kasih. Apalagi yang taat. Yang taat pun tidak bekerja juga Allah kasih. Apalagi bekerjanya maksimal. Apalagi disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimi, Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang, terkhusus bagi orang-orang beriman di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah yang mengurus semesta alam, tidak ada yang luput dari pengawasan dan pengurusan Allah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan kita semua hanya kepada Allah memohon pertolongan, memohon petunjuk kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juga termasuk kita semua sampai akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari ke berapa Pak ya? 13 ya. 13 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri dan memperbanyak bekal kita, tidak hanya bekal di dunia yang sebentar dan sementara, tetapi bekal di akhirat yang karena perjalanannya sangat panjang, berarti bekalnya juga harus banyak. Bagaimana kita akan menelusuri perjalanan yang panjang kalau bekalnya sedikit? Di dunia saja, kalau Bapak Ibu mengadakan perjalanan ke Jakarta, lupa nggak bawa e-tol Pak, atau nggak bawa ATM gitu ya, itu sudah panik Pak. Padahal hal-hal yang sangat biasa dan sederhana. Apalagi kalau perjalanan akhirat, kita nggak bawa bekal, ya harus lebih panik lagi sebetulnya. Dan tidak ada nikmat yang paling besar kecuali ya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Isi Al-Quranul Karim 2/3 kata para ahli tafsir itu adalah sejarah. Di dalamnya ada kisah. Ada kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran, tapi lebih banyak yang tidak dikisahkan. Kalau yang dikisahkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, ataupun melalui periwayatan dari para sahabat, atau juga periwayatan dari ahlul kitab Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam, mungkin kita bisa menelusurinya melalui jalan riwayat. Tetapi ternyata sangat banyak yang Allah firmankan, walam naqsushum alaik, aku tidak kisahkan kepada kalian, tapi sejarahnya ada, kisahnya ada, tapak tilasnya ada, dan ilmu yang bisa kita telusuri salah satunya adalah arkeologi. Oleh karena itu, karena ya lebih dari 2/3 isi Al-Quran, taruhlah kalau hitungan awam ya, secara umum itu jumlah ayat 6.666 ayat, hitungan kufah 6.236 ayat, ya tentu tanpa dikurangi, tanpa ditambah, hanya perbedaan setar dan finishnya saja, kira-kira begitu. Maka sesungguhnya berarti kan 2/3 berapa Pak? 4.000 lebih ya Pak ya? 4.000 lebih ayat itu berkenaan dengan sejarah. Salah satu contoh saja misalnya Al-Baqarah Pak, juz 1 saja 141 ayat. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat 5 itu kan tanda-tanda orang bertakwa Pak. Versi awal surah Al-Baqarah. Oh, nanti masih ada yang lain. Ayat ke-6 ke-7 itu orang kafir. Jadi ketika menjelaskan tentang kekafiran cukup 2 ayat saja.
mengenalkan tanda-tanda orang bertakwa di awal-awal cukup 5 ayat saja. Tetapi ketika Allah menjelaskan tanda-tanda orang munafik nggak cukup Pak 5 ayat. Itu dari ayat 8 sampai 20, kira-kira 13 ayat Pak. Panjang sekali. Belum nanti memang ada juga surah khusus tentang al-munafikun. Ayat 21-nya itu perintah umum beribadah, ya ayuhan nasu ubudu, dan seterusnya. Singkatnya nanti di ayat 40 sampai 100 sekian itu tentang Bani Israel. Sangat-sangat panjang begitu. Belum nanti ada pengulangan-pengulangan yang di dalam Al-Quran atau ulumul Quran disebut dengan tikror, pengulangan-pengulangan. Salah satu contohnya Bapak Ibu mungkin sering mengamalkan membaca surah Ar-Rahman Pak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu diulang-ulang? Ya kan? Berapa? 30 berapa ya? Sekian lah. Saya khawatir keliru. Kenapa harus diulang-ulang? Ya, apakah supaya kita bisa mengingatnya atau supaya kita tafakur pada ayat itu, gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Sebelum kita memasuki sejarah, ini sejarah Islam ini kan sangat panjang Pak. Saya kebetulan beberapa kajian, salah satunya sejarah. Sejarah ini dari mulai pendahuluan dulu ilmu sejarah. Sebelum masuk ke sejarah kita memahami dulu ilmu sejarah. Kalau dalam teori mah ya filsafat ilmunya dulu, kira-kira begitu ya, sebelum memasuki ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu sebagai pengantar tentunya orang bilang kan the experience is the best teacher, katanya begitu. Pengalaman itu adalah guru yang utama. Banyak orang tidak bisa bersyukur karena tidak mengetahui sejarah. Jangan-jangan anak kita itu tidak tahu sejarah kemerdekaan, bahwa kemerdekaan ini ditebus dengan darah para syuhada, bagaimana sulitnya perjuangan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman mau gerilya, nggak ada uang, minjem emas istrinya, mahar kalau tidak salah ya. Itu kan perjuangan Pak. Maka hari ini kita sedang mencari pejabat tapi pejuang. Kita sedang mencari tokoh tapi pejuang. Kita sedang mencari ustadz, ajengan, guru tapi pejuang. Kita sedang mencari orang tua tapi dia pejuang. Kita sedang mencari regenerasi anak-anak tapi jiwanya pejuang. Kalau pejuang itu kan patriotismenya ada, nasionalismenya ada, ya, dan sebagainya. Tapi ternyata ini luntur Pak. Kenapa luntur? Karena ternyata ya kebanyakan nggak tahu sejarah. Coba kalau kita tanya gitu kan, bagaimana sejarah pra kemerdekaan atau setelah merdeka, atau sejarah umat Islam, atau kita tanya anak Nabi itu berapa misalnya kan, putra Nabi, putri Nabi, Nabi lahir di mana, ini kan sejarah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengajarkan diri kita sendiri, keluarga, anak-anak, istri berkenaan dengan sejarah. Dan di akhir surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Nah, sungguh pada kisah-kisah mereka, para nabi, orang-orang soleh, itu ada ibrah. Ibrah itu ya pelajaran. Ibrah itu nasihat. Bagi siapa? Bagi yang menggunakan akalnya. Tentu dia akan berpikir, kenapa umat-umat terdahulu itu kok binasa. Di surah Al-Ankabut ya, halaman sebelum juz berikutnya itu disebutkan ada 4 macam siksaan kan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada kaum yang dibinasakan dengan Allah mengutus atau mengirim angin. Ada angin yang dinginnya luar biasa, badai begitu, bukan 1 hari 2 hari Pak. Sab'ati layali wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Itu manusia-manusia itu bagaikan pohon kurma tapi tinggal tunggulnya Pak. Tinggal tunggulnya itu tinggal apanya Pak? Ya, tinggal itunya aja gitu ya.
akarnya saja gitu. Sampai disebutkan begitu. Padahal kita, saya nggak tahu ya, kemarin yang Bekasi banjir itu hujannya berapa hari Pak ya? Sehari apa 2 hari? Kalau dulu waktu Sukabumi 3 hari Pak kalau nggak salah ya. 3 hari apa 2 hari itu. Yang dulunya Pak, yang geofak sampai infrastrukturnya hancur gitu ya. Jadi dalam Al-Quran pernah Allah menyebutkan bahwa mengirim angin badai yang sangat dingin itu 7 malam 8 hari, belum yang lainnya. Lalu kita akan belajar mengapa mereka sampai seperti itu ya. Pasti ada, kalau kita di dalam ilmu keduniaan ini kan ada namanya kausalitas ya, hukum sebab akibat ya. Nggak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Kenapa banjir bandang itu terjadi? Oh, ternyata air misalnya yang turun hujan, gunung-gunung atau tanah tidak mampu menampung air sehingga begitu cepat. Kalaupun dulu terjadi ya agak lama lah kira-kira begitu. Tapi ini cepat sekali. Ya, oh ternyata di hulunya sudah tidak ada pohon besar atau tanahnya, karena sekarang jalan-jalan di perkampungan juga sudah dibeton Pak ya, karena ya supaya kuat maksudnya kan, agak sulit pilihannya gitu ya. Jarang yang menggunakan ada yang pakai paving block misalnya, tapi kan lumayan gitu ya. Yang paling enak itu ya di beton, dicor karena lebih kuat. Akhirnya si air itu ya cepat saja mengalir. Nah, terjadilah banjir bandang. Gunung bukit yang seharusnya dengan pohon-pohon besar ditanami palawija. Akhirnya ketika diberikan hujan besar ya sudah, innalillahi lah kira-kira begitu. Belum di perkotaan drainasinya hanya 50 cm gitu ya, tidak sampai 1 meter apalagi dan sebagainya, tidak dalam. Nah itu kan karena manusianya tidak menggunakan akal, kira-kira begitu sederhananya. Apalagi kalau dikaitkan dengan surah Ar-Rum ya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua disebabkan dengan tangan-tangan jahil manusia, hati-hati yang serakah atas pembangunan karena ingin menyedot sumber daya dan sebagainya. Saya ingat pernyataan Bung Karno dulu, mohon diperbaiki Pak kalau saya keliru. Kalau nggak salah ya, sederhananya begini. Jangan kau terlalu semangat mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya, sampai kau berikan kepada orang lain, tapi tunggulah anak-anakmu, anak-anak bangsamu belajar terlebih dahulu, nanti yang mengeksplorasi adalah anak-anakmu, kira-kira begitulah bahasa saya gitu ya. Tapi kan nggak sabar juga Pak, ingin cepat-cepat ya, akhirnya dikasih ke orang, kira-kira begitulah. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, apabila sebuah pengalaman dijadikan sebagai guru atau petunjuk yang baik, maka dapat dilihat sejauh mana dan sebesar apa keistimewaan dari nilai pengalaman tersebut dapat diambil dan diaplikasikan. Biasanya kita sebagai orang tua suka cerita ke anak Pak ya, dulu mah begini. Nah, misalnya orang tua saya pernah dulu mau ujian dari Banjaran ke Cimahi ya, itu nggak punya ongkos. Nah, kemudian kakek ayah, kalau saya apa namanya ya, kakek ayah gitu, dia bilang, Aki minta ongkos untuk apa ujian, kemana? Ke Cimahi. Kata kakek bapak saya itu, Cimahi mah dekat, kakek mah ke Gunung Halu nanggung beras itu jalan kaki. Gunung Halu jauh Pak ya, jalan kaki gitu ya. Itu salah satu contohnya, begitu kuatnya, mungkin karena dulu belum ada transportasi, kalaupun ada sangat jarang, artinya sangat memungkinkan dengan alam yang mendorong seperti itu. Artinya tantangannya besar sehingga psikologi optimistik untuk kemampuan berjalan itu kuat. Beda dengan sekarang Pak. Sekarang kita terlalu banyak dimanjakan. Saya misalnya dulu sebelum mengenal GPS itu ke Jakarta nggak pakai map Pak, kita pakai insting, bisa kuat gitu kan, bagus instingnya. Setelah pakai GPS Pak, udah insting saya itu lemah Pak, nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya tergantung kepada GPS, karena tidak dilatih instingnya. Sama dengan anak-anak kita sekarang ya, nggak mau berpikir Pak.
kalau ditanya mencari sesuatu nggak mau buka buku, akhirnya buka apa? HP. Kan gitu ya. Ya, tanya saja ke HP, atau kadang-kadang nggak ngetik, ya cukup apa? Voice Pak ya. Nanya. Akhirnya apa? Instingnya menjadi lemah karena tidak dilatih. Daya juangnya juga lemah karena tidak dilatih. Tantangannya juga karena tantangannya tidak begitu banyak. Kan sekarang ini serba salah Pak. Mau mendidik anak dengan bukan kasar Pak ya, tegas ya. Tegas, bingung, takut anaknya pundung gitu kan, dan sebagainya. Kalau masalah pukul memukul kan tidak boleh, dari dulu tidak boleh sebetulnya. Kenapa? Nabi itu membolehkan anak dipukul kalau anak itu umur 10 tahun dan tidak mau sholat. Jadi kasusnya itu ya sholat gitu kan. Kasusnya sholat, anak tidak mau sholat, boleh dipukul. Nah, tetapi pukulannya kan ghair mubarrah Pak. Ghair mubarrah itu pukulan yang tidak menyebabkan bekas dan luka. Nah, kira-kira kebayang nggak Pak pukulan seperti apa tuh? Pukulan yang tidak menyebabkan bekas dan lupa. Sehingga hadis Nabi ini nggak bertentangan dengan undang-undang KDRT Pak. Iya, tidak bertentangan. Kenapa? Karena di syarah hadis itu pukulannya ghair mubarrah, pukulan yang tidak menyebabkan bekas dan luka. Ya kira-kira pukulan apa itu Pak ya? Ya kasih sayang atau apa? Termasuk kepada istri, mohon maaf Ibu. Ya, kan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa kan mengatakan begitu. Istri yang nusyuz itu langkahnya fa'idhuhunna, kan gitu ya. Nasihati. Ya, kalau dinasehati nggak bisa kan wahjuruhunna fil madhaji'i. Ya, pisah ranjang, Bu, bukan pisah kamar. Apalagi pisah rumah. Ini kadang-kadang pisah rumah Pak, mentang-mentang rumahnya banyak gitu ya, terjadi clash sedikit pisah rumah, atau pisah kamar karena kamarnya banyak, pisah kamar. Padahal Al-Quran bilang fil madhaji'i, bukan fil hujurah, pisah ranjang. Lah kalau pisah ranjang itu berarti kalau suami istri punya masalah, berarti ranjangnya harus ada 2 Pak. Ranjang yang digeser itu Pak lah. Kalau suami istri pasea apa ya, ya sudah, nanti apa namanya, si suaminya geserin ranjang, dia tidur di bawah. Malam-malam kedinginan nih, tinggal naik kan. Siapa yang mau naik, siapa yang mau turun kan, kira-kira gitu. Siapa yang bisa apa namanya melepaskan egonya kan gitu. Ya, 1 menasehati, fa'idhuhunna, 2 wahjuruhunna fil madhaji'i, pisah ranjang. Kemudian yang ketiga, kalau sulit juga baru wadribuhunna, pukul istri itu. Tapi lagi-lagi dalam syarahnya itu kan pukulannya ghair mubarrah Pak. Pukulan yang tidak ada bekas dan tidak terluka, sehingga di otopsi juga nggak akan bisa. Kenapa? Karena nggak ada. Sehingga kata para ulama, loh kalau begitu mukulnya pakai apa? Pakai emas aja 10 gram. Setuju Bu? Langsung senyum itu ya. Yang tadinya baru langsung senyum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pengalaman adalah masa lalu. Biasanya ketika seseorang mengatakan pengalaman, maka sumber yang didapat adalah langsung dari pelaku pengalaman tersebut, artinya lewat lisan, bukan tulisan. Apa namanya, interview langsung, sumbernya primer ya, karena masih ada. Tetapi masalahnya ketika pelaku sudah tiada, kemudian pendengar menceritakan pengalaman tersebut kepada generasi selanjutnya, maka ketika peradaban menulis sudah dimulai, banyak orang yang menulis pengalaman atau kisah masa lalu tersebut dalam sebuah buku. Maka kisah, peristiwa, dan pengalaman masa lalu adalah sejarah untuk masa setelahnya, untuk dapat mengambil manfaat dan menghapus yang jelek dari sejarah tersebut. Maka dalam ilmu sejarah itu kan biasanya dibagi umumnya Pak ya, ada namanya prasejarah, prasejarah, sejarah gitu kan, dan seterusnya. Prasejarah itu biasanya definisinya adalah di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi disebut sejarah itu ketika manusia sudah mengenal tulisan dan mampu mengabadikannya melalui tulisan. Tulisannya itu ada yang berupa simbol, gambar. Kalau ditulis di batu apa namanya, relief Pak ya, relief atau apa. Nah, para ahli sejarah berbeda pendapat ya. Siapakah yang mengenal tulisan pertama? Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam, katanya begitu ya. Karena beliau nulis di pasir di Jeddah. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang sepertinya yang agak kuat itu Nabi Idris alaihi salam di Afrika ya. Karena Nabi Idris ini temuannya banyak.
mulai dari menulis, kemudian juga menjahit pakaian, ya. Nah, kalau Nabi Adam dijahit atau bagaimana? Ya, wallahu a'lam gitu ya. Apa inti kan dijahit itu disatukan, dipadukan antara apa namanya, satu kain, ujung kain dengan ujungnya, nah itu kan sama disatukan, apakah pakai tali atau apa gitu ya. Zaman Nabi di sini menggambar dan sebagainya itu sudah ada kan urutannya, Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saya mohon maaf dulu ya, saya akan memperlihatkan dulu. Artinya ini materi panjang sekali. Orang yang kemarin aja belum selesai Pak ya tentang apa? Perjalanan abadi kiamat itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan mempelajari sejarah, saya mengawali dari ilmunya dulu kan. Barusan masih pengantar. Nanti mudah-mudahan saya ada umur, Bapak ada umur, ya. Nantinya nggak tahu kapan nih ya. Kita akan mengkaji setelah ini kisah Nabi Adam alaihissalam yang konon tingginya 60 hasta Pak. Di riwayat yang lain kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sab'ina dzira'an, 70 hasta. Hastanya hasta orang Arab Pak, hasta ini kan segini. Nggak tahu berapa ya, 40 apa berapa senti ya. Ya kira-kira ada yang mengatakan 27,5 meter sampai 30 sekian, wallahu alam. Ya, itu tingginya Pak. Kira-kira lebar dadanya berapa? Silahkan saja diukur gitu ya, diteliti ya dan sebagainya. Ada pertanyaan menarik, mengapa dari Nabi Adam itu tinggi terus sampai sekarang menyusut Pak? Sekarang yang paling tinggi di dunia berapa meter ya Pak ya? Ada Pak? Ada yang 3 meter nggak ada Pak ya? 2 meter berapa? 2 meter ada Pak ya? Ya tinggal nanya Mbah Google aja lah. Saya tidak tahu gitu ya. Yang jelas saya pernah lihat tinggi sekali sampai ke mobil apa gitu ya. Nggak ada pakaian yang jualan juga, dia harus dijahit dan sebagainya. Nanti kisah Nabi Adam, kemudian Syis ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus. Jadi semua nabi yang 25 ini dikaji, baru terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi Muhammad nanti para sahabat, setelah para sahabat nanti ada dinasti Umayyah atau Muawiyah sampai 132 Hijriah. Setelah itu baru dinasti Abbasiyah Pak ya. Nanti ada kaitannya sejarah ini dengan sejarah penulisan Al-Qur'an gitu ya. Nah, kenapa kok kalau di hadis itu rame Pak, aya nu dhaif gitu kan? Sementara Al-Qur'an mah tidak terdengar. Padahal Al-Qur'an juga ada Pak yang dhaif Pak. Itu qiraat arba'ata asyar. Qiraat yang ke-11, 12, 13, 14. Hasan Basri dan yang lainnya gitu kan, itu nggak bisa digunakan dalam sholat atau dijadikan dalil. Yang sahih, yang makbul, yang diterima itu qiraatus sab'ah dan qiraatul asyirah. Saya sekarang sedang mengkaji Tarikhul Qurra di pesantren Pak. Imam-imam yang 10 itu saya biasanya pakai akronim. Saya bilang hafalkan ya, ini imamnya kita singkat A nikahi. A-nya itu Imam Asim, N-nya itu Imam Nafi, A-nya Abu Amr, I-nya Ibnu Amir, K-nya Imam Kisai, A-nya Abu Amr, H-nya Imam Hamzah, I-nya Ibnu Katsir. Kemudian imam yang ke-8 itu Yakub, kemudian Khalaf Ashir dan yang lainnya. Nah, itu salah satunya. Tadi pertanyaannya, kenapa sih di Al-Quran nggak terlalu rame masalah dhaif, tapi di hadis itu rame sekali? Nah, salah satunya Pak ya, ini sedikit saja. Salah satunya karena penulisan hadis itu kan sempat dilarang Pak. Ya, di zaman Nabi itu dilarang kecuali orang-orang tertentu. Kenapa dilarang? Khawatir tercampur dengan Al-Quran ya. Kecuali misalnya Abi Syaibah, Ali bin Abi Thalib itu punya catatan hadis. Makanya hadis itu walaupun mutawatir, kebanyakan itu mutawatirnya mutawatir maknawi ya. Mutawatir lafzi biasanya doa-doa dan sebagainya. Jadi sejarah ada hubungannya nanti dengan itu. Nanti yang paling lama kan dinasti Abbasiyah Pak. Dinasti Abbasiyah itu selama sekali sampai ke Andalus dan seterusnya. Setelah itu ya gugur silih berganti ya. Watilkal ayyam nudawiluha, silih berganti, diganti dengan dinasti Ottoman. Orang bilang Utsmaniyah. Sampai nanti terakhir 1900 berapa Pak Haji? 40 Sultan Hamid II terakhir itu. Turki itu ya,
yang digulingkan oleh Kemal Atatürk itu, yang jadi apa, sekuler ya. Sampai adzannya saja nggak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki, Pak. Kebayang nggak kalau adzan pakai bahasa Sunda, Pak? Allah Maha Ageng kan gitu ya. Itu terjadi, Pak, di Turki 19 sekian ya. Saya khawatir keliru apa 40 atau 20 sekian lah. Nanti Bapak Ibu cari saja gitu ya. Nah, itu dan seterusnya. Jadi memang panjang sekali sejarah itu. Nah, tentu kita fokus kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an terlebih dahulu gitu. Memang Al-Qur'an bukan kitab sejarah, tetapi memuat sejarah dan memotivasi manusia agar tidak pernah melupakan sejarah. Artinya kan yang baiknya diambil, yang jeleknya ditinggalkan. Kira-kira begitu. Kalau umat-umat terdahulu itu hancur karena hukum tidak berlaku. Orang bilang kalau ke atas itu tumpul, ke bawah itu tajam. Kan dari dulu sebetulnya, ya, ketidakadilan. Kenapa kemudian orang-orang itu sampai terjadi perampokan, kira-kira gitu ya, maling dan sebagainya. Salah satunya keributan, salah satunya karena ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu mungkin dampak dari korupsi, kebijakan yang tidak merakyat ya, yang dipentingkan adalah ke atas, yang di bawah diinjak-injak, sehingga ya terjadilah. Dari zaman dulu memang begitu, tapi kemudian itu terus berulang dengan format yang berbeda gitu kan. Kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita masuk ya, ontologi sejarah. Apa itu sejarah? Kalau secara sederhana itu kan syajarah, Pak ya. Nah, walaupun ini cocokologi ya. Syajarah itu kan pohon ya, tapi ada benarnya juga gitu ya. Oh, sejarah itu dari syajarah katanya, dari bahasa Arab. Syajarah itu pohon. Karena filosofi sejarah itu seperti pohon, ada akarnya terus, ada pokoknya, nanti ada cabang-cabangnya terus bercabang dan sebagainya ya. Walaupun kata orang bukan ya, dalam bahasa Arab itu sejarah itu ya tarikh ya, yang sebetulnya menurut sejarawan klasik kata itu dipandang sebagai kata bahasa Persia atau Suryani yang diarabkan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kemarin yang pakai bahasa Suryani itu ya. Saya lupa siapa itu, Aki siapa Pak ya, yang dari Banten itu ya. Hah? Ya, bahasa itu kan sudah ini Pak, sudah punah sebetulnya. Kemudian atau bahkan berasal dari bahasa Arab Selatan ya, dan mempunyai arti yang banyak dan berbeda. Selatan itu Yaman Pak ya, Yaman ke bawah. Akan tetapi yang umum diterima bahwa kata tarikh itu berasal dari kata Arab. Kata ini digunakan juga oleh bahasa Semit. Kayak begini Ibu, tewalakaya Bu, tewalakaya teh saurna tina bahasa Arab, walakawiyah. Walakawiyah teh kan teu aya kekiatan, tidak ada kekuatan. Walau alam apa ini cocokologi atau apa atau kebetulan gitu ya. Tapi memang ya ada hubungannya lah. Kata tarikh ini berdekatan dengan yarikh yang berarti bulan di langit, yang juga berarti bulan atau 30 hari dalam bahasa Ibrani. Dan diketahui bahwa bangsa-bangsa Semit menentukan kalender mereka berdasarkan bulan, bukan matahari, yang sekarang kita kenal dengan tahun Hijriyah. Jadi ada hubungannya dengan astronomi juga. Jadi kalau umat Islam ini menggunakan kalendernya hitungan bulan, ya dari dulu juga sudah ada bangsa Semit. Semit itu Samba, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kan Nabi Nuh itu punya anak yang saya tahu kan, ada Kan'an tapi mati kan, Sam, Ham, Yafus ya, yang hidup ini 3. Dari 3 ini nanti ada yang hidup di Afrika. Sam itu daerah ya Timur Tengah lah kira-kira itu ya, bangsa Semit yang nanti melahirkan para nabi-nabi, termasuk nanti itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan jalurnya semua sama. Jadi kalau kita runut, orang Yahudi itu saudara kita, Nasrani itu saudara kita, sama-sama satu kakek, ujungnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ada Ham, ada Yafus, katanya ke Eropa, wallahu alam lah. Nah, tapi nanti ada ininya Pak, ada petanya. Kemudian dari sini kita dapat diketahui bahwa tarikh pada mulanya berarti penetapan bulan, kemudian meluas menjadi kalender dalam pengertian umum. Nah, tarikh menurut etimologi adalah informasi mengenai waktu. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali Pak ya, waktu wal fajri, wal duha, wal laili, kan, wan nahari, apalagi Pak, yang wal asri ya.
Wal asri itu semuanya demi waktu, dan ternyata waktu itu banyak ya. Dalam bahasa Sunda juga waktu itu sangat banyak. Jadi saya nggak hafal ya. Berbeda-beda gitu ya. Waktu itu ada nama-namanya begitu. Nah, Al-Jauhari berkata, tarikh ialah mengenal waktu dan sama dengan kata at-taurikh, seperti dikatakan arakhot atau warokhot. Namun kata tarikh pada umumnya menunjukkan ilmu yang berusaha menggali peristiwa-peristiwa masa lalu agar tidak dilupakan. Ini sepadan dengan pengertian dalam bahasa Inggris apa history ya. Adapun definisi tarikh menurut terminologi berbeda-beda. Hal ini terjadi mungkin karena perbedaan isi dari materi tersebut. Nah, misalnya kita mengutip Al-Muqrizi yang wafat 845 Hijriah, kata beliau, sejarah itu mengabarkan perkara yang terjadi pada masa lalu. Kalau Al-Kafrizini mengatakan ilmu yang membahas tentang masa dan awal ya, situasi dan kondisi dan keadaan yang berhubungan dengan penentuan dan waktunya. Sejarah adalah ilmu teoritis insani yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa masa dari segi kehususan, ada waktu, penafsiran dan sebab musababnya. Misalnya sejarah dunia gitu kan, bagaimana bumi dan langit ini. Al-Quran sudah jelas Pak ya. Misalnya di surah apa ya, Yunus Pak, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kalian telah menciptakan langit dan bumi itu pada 6 masa, sittati ayyam, 6 hari ya. Nah, begitu ada kata-kata hari kan yang kebayang oleh kita ini kan Ahad, Senin, Selasa kan gitu ya. Padahal pada waktu itu mataharinya aja belum ada, bulannya saja belum ada. Orang kan langit dan bulannya juga baru mau diciptakan. Fi sittati ayyam itu kan hanya simbol. Allah tidak membutuhkan waktu, Allah yang menciptakan waktu tersebut ya. Tetapi Allah berikan itu supaya manusia mau belajar bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Karena kalau Allah mau kan kun fayakun, udah jadilah kan gitu. Tapi kenapa kok harus ada fisitati ayyam, 6 hari ataupun yang lainnya? Itu mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini butuh proses, tidak bisa instan. Ada langkah-langkah, ada step-step dan sebagainya. Karena kadang-kadang manusia kan inginnya cepat Pak ya, tidak mau instan. Orang wudhu saja kan urutan, ada tartib Pak ya, di ayat berapa? 6 ya. Kalau kalian mau sholat, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan langkah-langkahnya, prosedurnya jelas. Tidak bisa Bapak Ibu wudhu langsung ke kaki kan, nggak bisa gitu ya. Dari mana itu diambil? Kan dari Al-Quran. Maka wawunya, fa-nya itu kan atap li tartib, itu menyusun tertib itu ya berurutan. Kalau Bapak Ibu langsung ke kaki atau ke tangan random begitu nggak sah. Karena dalam rukun wudhu itu ada tartib namanya. Niat itu diambil dari hadis. Ada lagi mualat itu terus menerus. Misalnya Imam Malik kan nggak bisa Bapak Ibu misalnya basuh wajah terus ngopi heula. Beres wajah tangan terus minum susu, nggak bisa, harus mualat itu terus menerus. Kita lanjut lagi. Objek dan epistemologi sejarah, saya persingkat Pak. Objek ilmu sejarah ialah manusia dengan masanya, waktunya. Epistemologi atau cara memperoleh ilmu sejarah ini adalah mengetahui terhadap sumber-sumber sejarah yang digolongkan menjadi 3 bagian besar. 1 sumber tertulis, 2 sumber material itu ya arkeologi lah ya. Kemudian dan tradisi, riwayat, cerita, nama-nama, adat istiadat dan sebagainya. Bapak Ibu, di 2016 saya diutus sebagai dosen tamu di Universitas Ali Al-Bait Mafraq Yordania. Nah, setelah itu saya diajak ke Al-Bahrul Mayyit Pak. Bahrul Mayyitnya laut mati. Ya, laut mati. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah Pak ke Yordan? Kan perbatasan ya, Yordan, Palestina. Saya nggak menyebut Israel lah, Palestina gitu ya. Nah, itu ketika kita di situ kan ngambang Pak ya, ngambang itu ya kita nggak tenggelam gitu ya. Saya bertanya kenapa kok bisa ngambang nggak tenggelam? Karena kadar garamnya sangat tinggi, sehingga kalau ibu-ibu tuh sengaja bawa pasir untuk kecantikan. Terus saya ingin tanya, ini ada apa sejarah di sini? Wallahu alam, tapi orang cerita konon Pak, dulu di sini ada sebuah negeri yang Allah tenggelamkan
sudah nggak nampak, nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena ada di dasar laut. Saya bilang, negeri apa? Karena konon katanya itu negeri Sodom. Ya, Sodom itu Nabi Lut ya. Ya, Nabi Lut ya. Jadi memang nggak dinampakkan. Kalau kita ingin melihat ya harus menyelam. Orang penyelam juga sulit Pak kalau nggak ada teknologi ngabung beratan gitu ya. Muncul deh gitu ya. Sampai katanya bakteri juga nggak ada. Wallahu alam lah, saya nggak paham itu. Tapi saya sudah membuktikan betul ngambang gitu ya. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu guna manfaat ya. Apa manfaatnya? Tadi sudah saya sebutkan. Misalnya dalam surah Yusuf ayat terakhir 111. Laqad kana lakum fi ini Al-Ahzab ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Al-Ahzab ayat 21. Sungguh ya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik ya. Jadi kisah atau sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu akan menjadi teladan dan kita akan mengikutinya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surah Yusuf ayat 111 itu laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah para nabi, para rasul, orang soleh. Karena dalam Al-Qur'an tidak hanya nabi dan rasul, ada bukan nabi, bukan rasul tapi Allah abadikan. Misalnya Luqman Pak ya. Nah, sampai ada surah namanya Luqman. Nama aslinya saya tidak tahu, tapi konon katanya disebut Luqman itu karena kalau makan itu paling 2 suapan. Luqman itu artinya Luqmani 2 suapan, udah gitu ya. Cuman kita nggak tahu, katanya orangnya kecil, kulitnya hitam, wallahu a'lam, tapi menjadi teladan yang luar biasa. Dan banyak penceramah kalau memberikan kisah itu kisah Luqman. Saya pernah ke makamnya di Alexandria ya, di Mesir. Itu kisah Luqman. Orang ikhtilaf apakah beliau nabi atau bukan, tapi yang masyhur bukan nabi tapi orang soleh. Kalau Allah berkehendak walaupun bukan nabi bukan rasul, asal soleh Allah abadikan. Jangan-jangan jauh-jauh Bapak Ibu ya. Orangnya belum pernah bertemu dengan nabi tapi selalu disebut oleh nabi, bahkan para sahabat disuruh cium tangan Pak. Ya, orang ini sangat soleh. Tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Siapa? Bapak Ibu tahu mungkin? Betul, Uwais Al-Qarni. Amalan apa? Amalan dia mengabdi kepada ibunya. Sampai-sampai ibunya itu digendong ya. Digendong. Beliau ingin ketemu Nabi, nggak diizinin oleh ibunya. Akhirnya suatu saat diizinin, tapi begitu datang ke Madinah, itu kan pokoknya kamu di sana sekian hari pulang. Nggak sempat bertemu Nabi, waktunya habis, beliau taat kepada ibunya langsung pulang. Dan itu yang diamanahkan oleh Nabi kepada para sahabat, kalau ketemu orang ini kau minta doanya. Nah itu dalil kenapa kita harus minta doa, ingin didoakan oleh orang soleh. Salah satunya itu. Sampai Umar itu pernah mencium tangan Uwais Al-Qarni. Dan terkenal lah ya, karena didatangi oleh pejabat ya, khalifah, sehingga Uwais Al-Qarni itu kan terkenal Pak. Ketika terkenal, ternyata Uwais Al-Qarni ini malah menderita Pak, Bu, menderita. Begitu terkenal, kalau kita kan inginnya terkenal, wah hebat, disanjung, dipuji, kira-kira gitu ya. Ini enggak, malah menderita. Ya, seolah-olah kembalikan saja. Akhirnya biasa lagi. Cuman ketika wafat itu banyak sekali orang yang melayat takziah dan mengantarkan. Ya, orang-orang kampung saja nggak kenal ya kepada Uwais Al-Qarni. Dan siapa yang melayat itu? Ternyata mereka yang datang itu adalah para malaikat yang turun dari langit. Subhanallah gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah, itu pun bagian dari sejarah dan riwayatnya memang ada. Sehingga dengan mengetahui sejarah mampu memberikan manfaat sebagai satu dari beberapa wasilah mendidik generasi yang akan datang. Juga mengetahui perkembangan pemikiran-pemikiran masa lalu dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga dapat melihat sisi kesesuaian dari pemikiran dulu yang bertahan baik secara utuh, atau hanya esensinya saja, atau dirubah secara global dengan rekonstruksi pemikiran. Karena hanya dengan sejarahlah kita dapat mengetahui peristiwa termasuk konsepsi-konsepsi budaya masa lalu. Contoh Bapak Ibu, di akhir surah Al-Qasas kalau tidak salah ya, atau Bapak Ibu carilah peristiwa kisah Qarun.
Itu ketika kalau korun jalan Pak, kuncinya saja itu diangkut pakai keledai Pak. Pedati gerobak ya, kalau sekarang mobil lah. Itu kuncinya ya, kan kunci zaman dulu besar-besar Pak, ya besar-besar. Orang-orang yang melihat itu, dia di dalam hatinya, aduh, seandainya kami seperti korun, bahagia rasanya. Kira-kira begitulah, gitu ya. Tapi kalau orang yang bertakwa nggak memandang casingnya gitu kan, tapi memandang ketaatannya. Karena korun ini pelit, kaya raya, padahal masih saudara Nabi Musa alaihissalam, tapi pelitnya bukan main, gitu ya. Nah, terakhir kan, wa minhum man khasafna bihil arda. Korun ini kan dibenamkan. Tidak hanya korun, termasuk hartanya. Akhirnya orang yang tadi bilang, seandainya saya seperti korun, pasti saya akan senang. Akhirnya ucapannya ditarik lagi, untung saya tidak seperti korun. Ketika sudah tahu, korun itu dilenyapkan. Makanya kalau menemukan barang di tanah itu, kita nyebutnya harta karun. Itu dinisbatkan lah seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengetahui sunnah-sunnah Rabbaniyah, pengurusan Allah terhadap ciptaannya, terutama masalah kauniyah, alam semesta, karena Allah menganjurkan bahkan memerintahkan kepada manusia untuk berinteraksi dengan alam, untuk mendapat mengambil manfaat dan menghindari bahayanya. Ini cuplikan beberapa ayat Pak ya. Qad khalat min qablikum sunanun, mengetahui perjalanan sejarah manusia juga sebagai penguat hakikat pentingnya dalam kehidupan manusia, mempelajari nilai-nilai moralitas akhlak, bersabar dalam kesulitan, kisah Nabi Ayub misalnya, mempelajari nilai-nilai konkret atau materialis yang bermanfaat, Nabi Sulaiman, memelihara dari khurafat dan bid'ah, dengan sejarah membantu memahami masa, mengetahui masa yang mesti ditiru untuk kemudian diaplikasikan pada masa kini dan merekonstruksi kembali untuk masa depan. Misalnya pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu rakyat itu sejahtera. Konon saking sejahteranya, kalau ada uang di jalan nggak ada yang berani mengambil. Ya, saking ya tidak hanya sejarah, tak soleh, kira-kira gitu ya. Sejarah kalau tidak soleh ya hilang gitu ya. Di masjid jangankan nyimpen HP atau nyimpen sendal yang baru beli bisa hilang, kira-kira gitu ya. Pak, betul sekali di Masjidil Haram itu hilang sendal. Saya bilang di Masjidil Haram kebanyakan lupa, bukan hilang. Lupa nomor, lupa di mana nyimpen, karena pintunya sama semua, gitu kan. Jangan suudon. Ya, ada yang gosok, ada yang mencuri, bukan. Ya, itu mah Bapak lupa nyimpen, makanya bawa-bawa kemana-mana. Kalau ke sana, kalau tempat yang baru itu bawa wadahnya, masukkan sendalnya, bawa saja, karena kita tidak tahu pintunya sama, nomor Arabnya juga tidak tahu, dan seterusnya. Motivasi ayat-ayat sejarah, siru ini banyak Pak. Siru itu adakan perjalanan. Jadi seharusnya Bapak Ibu, mohon maaf, umat Islamlah yang seharusnya keliling dunia Bapak Ibu. Iya, karena ayat siru fil ard ini banyak sekali. Ya, banyak di atas 3 lah gitu ya. Banyak sekali. Seharusnya kita ini keliling Indonesia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa, supaya kita tahu perilaku, peradaban mereka. Kenapa mereka itu katanya tukang maksiat, pergaulan bebas, kok bisa maju? Kira-kira begitu ya. Kok kenapa bisa maju? Ya memang maju secara materialistik, tapi disiplinnya iya. Ternyata negara yang paling bahagia itu negara apa? Finlandia Bang? Denmark. Ya Finlandia, Denmark, dan seterusnya. Lalu alat ukurnya apa? Padahal Al-Quran sudah jelas Pak. Qad aflahal mu'minun, salah satu ayat saja. Sungguh telah berbahagia orang-orang mestinya yang bahagia itu orang beriman. Kita sholat berjamaah iya, puasanya iya, baca Al-Qurannya iya, tapi kenapa hati kita enggak bahagia? Hayya 'alas sholah, mari kita sholat, kata muadzin kan. Setelah itu hayya 'alal falah. Muadzin itu nyuruh kita ke masjid, sholat, tujuannya supaya bahagia. Tapi kenapa hati kita enggak bahagia? Kok sedih terus kalau tidak punya uang? Oh, ukuran bahagia rezekinya itu uang. Walaupun sehat, aditaya artos mah angere gering. Ya, kalaupun suaminya baik, kalau tidak dibelikan make up yang mahal mah tetap we sedih. Padahal suaminya cinta apa adanya, alamiah. Tapi kalau tidak dibelikan make up mah anggar we gugur tuh. Kira-kira begitu. Oh, kalau begitu salah memahami rezeki, salah memahami nikmat dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah pukul 6 lewat ya.
Masih panjang sih sebetulnya ya, tapi karena waktunya nanti kita ulang lagi. Yang jelas mungkin ini intinya Pak ya, apa yang saya sebutkan ini nih, minhum man qasasna alaik, ini ayat Al-Quran Ghafir 17, wa man lam naqsushum, ada yang kami kisahkan dan ada bahkan lebih banyak yang tidak dikisahkan. Kalau tidak dikisahkan berarti betul Pak, kita harus mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mempelajari. Sayangnya itu malah diambil oleh Barat. Mereka banyak jalan-jalan, setelah jalan-jalan dapat uang. Kita jalan-jalan ngabisin uang. Bagaimana caranya jalan-jalan tapi dapat uang? Nah, mangalah direnungi saja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu syuruh. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, Allah anugerahkan rezeki yang banyak supaya kita mampu membahagiakan keluarga juga orang lain, turunan yang soleh dan solihah, berkah dengan ibadah. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya boleh-boleh saja ya. Oh, mangga. Silakan Bu. Saya santai, nggak ada pengajian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan di Ustaz, kenapa kalau di negeri Arab umpamanya tempat-tempat sejarah itu tidak dilestarikan? Tidak dilestarikan ya. Seperti tempat kelahiran Nabi, ya. Terus yang lainnya, tetapi malah ya. Diganti oleh gedung-gedung yang seperti sekarang yang kita lihat. Ya. Itu apakah ada alasan tertentu? Itu aja yang ditanyakan. Ya, satu kebijakan pemerintah ya, kerajaan. Ya, yang kedua memang ada alasan dari segi akidah, ada khawatir melenceng. Kalau sejarah yang, tapi kalau sekarang sudah berbeda sebetulnya. Pemerintah kerajaan Arab sekarang malah semuanya. Orang mau ke Gua Hiro aja katanya ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ada sudah umroh terbarukan nggak? Katanya masuk ke Gua Hiro itu pakai tiket sekarang. Betul Pak? Saya terakhir Januari 2020 itu nggak pakai tiket. Ya, konon katanya mau di Toib katanya sudah ada gondola. Nah sekarang karena Pangeran Raja itu juga sarjana ya, sarjana Barat walaupun gitu ya, itu kapitalis, segala sesuatu diuangkan sekarang itu. Ya memang uangnya juga buat memerangi, buat perang juga gitu ya, habis memerangi Syiah Houthi di Yaman itu. Jadi ya itu kebijakan. Yang kedua memang ada larangan Bapak Ibu dalam Al-Quran itu, dalam hadis ya, dalam hadis, terutama tempat-tempat yang dulu oleh Allah itu dimusnahkan. Ya, sempat para sahabat ketika perang Tabuk atau perang apa ya, itu melewati daerah yang dulunya oleh Allah diazab. Ya, jangan menoleh, jangan diam di situ. Lah sekarang oleh pemerintahnya itu malah dibagusin, dijadikan hotel demi untuk ini ya tiket dan sebagainya gitu ya. Di utara Madinah itu kalau ke sananya kan ada Petra ya. Aduh saya lupa lagi ya. Di apa namanya? Al-Ula, betul, Al-Ula itu ya. Dari Madinah lebih dekat ya. Al-Ula, terus apa lagi Pak? Yang dekat dengan Petra, jalur-jalurnya itu. Itu kan memang indah sekali gitu ya. Jadi Arab Saudi sebelum tahun 80-90 dengan sekarang itu drastis karena visiting visi 2030-nya kan menyerap sebanyak-banyaknya ini turis ya. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat turis dari luar, itu bahkan non muslim itu ada sekarang itu. Jadi terjadi perubahan besar-besaran. Tapi kalau tadi kenapa tidak dirawat ya, satu kebijakan pemerintah. Tapi dulu kalau sekarang betul-betul dirawat, seperti tempat lahirnya Nabi kan itu jadi maktabah ya, perpustakaan itu dari dulu gitu kan, diabadikan. Walaupun simbol-simbol dulu ada, saya nggak tahu ya, sepatu di Jeddah itu kan ada sepatu besar, nggak tahu masih ada nggak Pak ya? Ya. Dulu saya pernah melihat ada sepeda, lalu orang dikait-kaitkan, itu sepeda Nabi Adam, padahal nggak ada kaitannya, gitu ya. Kayak sepatu di Cibaduyut dulu ada, sekarang nggak ada kan? Bawa tinggalin, eta kelomna Ibu Hawa gitu kan? Pokoknya orang kita mah senang itu Pak, senang cerita-cerita disambung-sambungin gitu kan? Padahal itu bukan cerita sebenarnya, tapi jadi menarik gitu ya.
Karena nah disitulah kemudian lahirnya apa namanya orang khurafat dan sebagainya. Padahal hiburan, kadang-kadang hiburan itu harus membohong juga gitu ya. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Jadi itu Bu ya, satu kebijakan. Yang kedua memang ada khawatir merusak akidah seperti kemusyrikan dan sebagainya, walaupun berlebihan sebetulnya. Ada lagi dari bapak-bapak? Oh ya, silakan Pak. Saya akan bertanya masalah, saya tertarik sekali masalah sejarah Islam dan sejarah Al-Quran. Itu kalau nggak salah Pak ya, itu berasal daripada hadis qudsi. Karena hadis qudsi di sama Allah itu supaya terkenal maka ingin menciptakan manusia dan jin. Di sana Allah mempunyai gagasan dan narasi, maka membuatlah suatu narasi itu berupa pertama masalah surat Al-Alaq dan terakhir An-Nasr. Itu kemudian disimpan dalam lauhul mahfuz, belum diturunkan ke bumi. Itu pertama. Itu terjadinya penciptaan alam semesta. Nah, alam semesta itu bisa dipelajari dari masalah geologi dengan geologi berarti ini ya bumi ya, ilmu bumi ya. Bumi dan langit. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sana yang saya tanyakan pada waktu sebelum itu setelah diturun ke bumi, apakah itu turunnya itu setelah Rasulullah lahir ataukah setelah Rasulullah mau diangkat sebagai Rasul? Pertama. Nah, kemudian kedua, ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi Adam sampai kemudian Nabi Isa, apakah itu cuplikan daripada narasi Allah, yaitu antara Lauhul Mahfuz, bumi masih di Lauhul Mahfuz, apakah diambil daripada setelah diturunkan daripada ke bumi? Itu Pak. Karena apa? Karena di sana waktu diturunkan bumi itu masih di Lauhul Mahfuz itu belum bukan satu firman. Firman itu diturunkan pada waktu Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Itu untuk ikraf di Falak itu ya. Nah, itu terusnya bukan satu firman. Pada waktu masih di Lauhul Mahfuz itu belum firman karena masih disimpan. Belum diturunkan. Setelah diturunkan baru Jibril turun ke Rasulullah. Mereka diangkat sebagai Nabi. Itu Pak. 6 SKS Pak. Jadi PR saja Pak ya. Nanti saya catat. Aku tertarik sekali dengan sejarah Islam dan sejarah Al-Quran. Betul. Islam dan sejarah alam semesta. Betul. Itu asal mulanya dari diskusi itu Pak. Betul. Siap. Saya PR Pak ya. Nanti mudah-mudahan tanggal berapa kan ada lagi ya. Nanti saya sekilas saya jawab, walaupun tentu tidak mudah. Pertanyaannya berat ini Pak. saya ini Pak ya, tapi tambahan bagus Pak. Terus Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya singkatnya, bagaimana sejarahnya kenapa tanah Aceh disebut sebagai Serambi Mekah? Terima kasih. Wah luar biasa ini ya. Konon Pak, Aceh itu termasuk yang hampir tidak ditaklukkan oleh penjajah Belanda, saking sulitnya. Dan ternyata dalam sejarah itu ada hubungan antara Aceh dengan Turki Utsmani, sehingga dibantu. Ya terakhir kan tahun 19 sekian ya, ketika Dr. Snow Hogronje mempelajari kenapa Aceh ini kok tidak bisa ditaklukkan. Salah satunya karena Aceh betul-betul memegang persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah, tidak mudah dipecahkan. Akhirnya untuk menaklukkan Aceh, Dr. Snow Hogronje ini belajar ke Mekah. Dia menghafalkan Al-Quran, dia mencari ilmunya, kelemahan-kelemahan umat Islam itu apa, dan berhasil. Artinya umat Islam ini dipecahkan lewat furu'iyah Pak, lewat cabang-cabang yang sebetulnya itu toleransi dan kita boleh memilah dan memilih. Nah disitulah kemudian masuk, mohon maaf Pak ya, mohon maaf.
Yang satu masjidnya kunut, yang satu tidak kunut, dibikinlah pecah. Akhirnya yang satu bikin masjid lagi, yang satu suka marhabaan, yang satu tidak, dibikinlah pecah. Ya, dan itu furu'iyah, hal-hal yang biasa saja, karena yang diutamakan akhlak. Nah, lewat itulah Dr. Seno Kodojo masuk dan memecah umat Islam di Aceh itu. Akhirnya tembus, Pak. Akhirnya ya bisa dikalahkan. Tapi kan kita tahu ya, sehebat Cut Nyadin, kemudian Teku Umar dan sebagainya, sampai kemudian mereka akhirnya tokoh-tokoh pemersatu, motivator ini, pejuang-pejuang ini dipisahkan dari umatnya, Pak. Kalau sudah dipisahkan ya udah kehilangan, ya. Sampai kan terakhir ke Sumedang ya, di apa namanya? Ya diasingkan, Pak ya, sampai wafat. Jadi cara-cara mereka begitu. Jadi gimana umat Islam ini supaya tidak bersatu, ribut perkara yang sebetulnya diperbolehkan, tetapi perbedaan itu kemudian dinampakkan supaya berbeda. Kalau enggak nanti tidak masuk surga, kira-kira begitulah. Kalau tidak nanti akhirnya ya disitulah keberhasilan dari Dr. Seno Kogoronyo. Nah itu Pak ya, mungkin nanti dicari lagi. Karena waktunya mohon maaf dari Bapak bagus sekali, tapi saya butuh referensi Pak ya untuk menjawabnya. Saya baca-baca dulu. Insya Allah saya catat pada pertemuan selanjutnya nanti didahulukan jawabannya sebelum masuk ke yang lain. Terima kasih Pak Haji ya. Kalau saya lupa mohon nanti diingatkan. Demikian Bapak Ibu, karena kita sudah berakhir dan masih ada waktu salat syuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.